Jangan pernah memberikan cinta dan kasih sayang dan perhatian itu kepada orang yang tidak pantas mendapatkannya. Cuma karena kamu kesepian misalkan. Dulu aku waktu ketemu suami aku ya, kayaknya kita udah 3 tahun berjalan. Kalau suami aku tidak bisa memberikan sesuatu ke aku, dia bilang begini nanti, aku lagi nggak bisa memberi ini karena aku lagi nggak bisa memberi ke diri aku sendiri saat ini. Misalkan di minggu-minggu lagi stres dalam pekerjaan atau apapun, nanti aku ngerti, oh, oke. Itu berarti pada saat itu aku harus memberikan kasih sayang dan cinta kepada diri aku sendiri karena suami aku tidak tersedia gitu ya, tidak available ibaratnya. Nah itu nggak apa-apa dikomunikasikan seperti itu. Alangkah indahnya jika kamu bisa berkomunikasi seperti itu ke teman kamu juga. Aku lagi nggak bisa ya, lagi nggak bisa memberikan yang terbaik ke kamu nih sekarang. Mohon maaf. Gitu ya. Bukan pertemanan ataupun hubungan yang kamu kok nggak ada buat aku sih. Aku kan maunya diginiin terus, itu kan nggak enak. Itu cuma menyerap energi kita aja ya. Coba kembangilah diri pelan-pelan dari situ. Tutorial bahagia nomor 19 yang aku tulis, benalu mungkin tidak sadar kalau dirinya benalu. Sama halnya mungkin beberapa orang tidak sadar telah meredupkan cahaya kita. Maka simpanlah energi kebaikan dan energi kamu untuk diri sendiri dan untuk mereka yang pantas mendapatkannya. Maksudnya gimana nih? Kebanyakan dari kamu ini ya mikirin orang lain aja, mikirin laki-laki aja, mikirin temen aja, teman-teman. Kamunya kapan? Kak, teman aku begini kak, teman aku begitu kak, laki aku begini, laki aku begitu. Jarang banget nih ada yang nanya sama aku, kak gimana ya kak caranya membuat diri aku merasa lebih bahagia. Jarang. Kebanyakan, kak teman aku, kak aku punya ini, kak aku punya ipar, kak aku punya ini. Kamu mikirin orang mulu sayang. Kamunya kapan yang dipikirin? Diri kamu kapan? Padahal orang lain itu bisa menyerap energi kita. Apalagi hubungan romantis ya, hubungan pasangan gitu ya, pasangan hidup. Sangat-sangat amat bisa menyerap energi kita. Makanya kamu hati-hati. Kalau kamu lagi manifestasi ya, lagi intentionnya baik, niatnya lagi baik-baik nih, bisa jatuh dengan kamu nge-share manifestasi kamu ke orang yang tidak tepat misalkan. Makanya jangan kebanyakan ngomong. Simpen dulu sama diri sendiri ya, ngobrol sama diri sendiri, banyakin kenalan gitu loh sama diri kamu sendiri. Itulah gunanya, supaya energi kamu tidak diserap orang lain. Banyak nggak ya orang bilang, aduh aku kemarin pacaran sama dia, muka aku jadi jelek ya. Kenapa pas tinggal jadi cantik ya? Karena diserap energinya. Dan kita nggak bisa juga nyalain mereka, karena kita lah yang mengizinkan energi kita diserap oleh mereka, oleh orang-orang yang tidak pantas. Jangan pernah memberikan cinta dan kasih sayang dan perhatian itu kepada orang yang tidak pantas mendapatkannya. Cuma karena kamu kesepian misalkan ya. Makanya kenalilah diri sendiri supaya tidak merasa kesepian. Peluklah diri sendiri. Tapi kan beda kok kalau dipeluk diri sendiri sama dipeluk orang lain. Ya memang beda sayang. Akan tetapi apa? Akan tetapi fungsinya memeluk diri sendiri itu ya, supaya kita tidak mengandalkan orang lain terus. Iya enggak? Supaya kita tidak menyalahkan orang lain terus. Kadang orang lain juga nggak sadar kalau dirinya itu menjadi benalu untuk kita. Ada waktu itu ya, aku punya teman. Nah si teman aku ini dia cantik. Awalnya dia orangnya misterius, tapi ada nih temennya dia lagi agak serius gitu, suka deket sama dia, main sama dia, minta kerjaan sama dia. Akhirnya dikasih semua tuh, dikasih semua, tanpa dia sadari kalau si temen yang ceriwis ini ternyata menyerap energinya dia. Lama-lama dia merasa kayak, aduh kok capek banget ya main sama dia. Tapi tetap aja tuh dia hangout. Padahal aku udah ingetin, mungkin bukan kita untuk membenci, bukan mau membenci orang yang si ceriwis ini, bukan ya. Aku juga orang ceriwis, tapi stop dulu hangout sebentar gitu. Tapi terus aja tuh dia terus main sama si ceriwis ini. Akhirnya si ceriwis ini makin maju, teman akunya makin mundur. Nah akhirnya teman aku benci sama si ceriwis gara-gara dia berpikir kalau oh dia nih ya mengambil semuanya dari aku. Loh kamu yang mengizinkan loh, kan kamu itu loh, badan kamu ya, pikiran kamu ya, itu tempel kamu, itu kamu yang harus jaga supaya tidak diambil orang lain. Makanya aku bilang, kalau kamu punya pasangan, misalkan pasangan kamu buat kamu marah, ini loh, kamu loh yang mengizinkan energi itu keluar dari diri kamu.
Jadi stop nyalain orang lain, stop nanti menyesal ya. Aduh nyesel banget aku udah oversharing, aduh nyesel banget aku udah memberikan segalanya. Jangan menyesal sayang, ya. Perbaikilah. Dan nextnya apa? Yaitu sadari kalau orang lain bisa menjadi benalu tanpa mereka sadari. Teman-teman yang toksik semuanya. Nah gimana sih sekarang nih kita tahu orang toksik atau enggak? Ya kalau kamu merasanya ini udah gak enak aja nih temenan sama dia, atau udah gak enak aja bersama dirinya gitu ya pada saat ini, saat kita lagi introspeksi diri nih ya, tanya sesuatu yang serius ke diri kamu sendiri, berbicara kepada diri sendiri, tapi hasilnya masih nihil nih. Pokoknya nggak ada sesuatu yang baik yang orang ini lakukan ke diri kamu, lepaskanlah. Gitu. Ya, jangan buang-buang energi. Beneran. Capek buang-buang energi. Capek nggak kamu buang-buang energi begitu? Iya nggak? Kak, kenapa ya Kak, cinta aku kayaknya sebelah doang nih merasanya. Ya siapa suruh kamu mencintai bertepuk sebelah tangan begitu? Cintai diri sendiri dulu. Ya, kenapa sih aku bilang kamu gak akan bisa mencintai orang sebelum kamu mencintai diri sendiri? Itu karena apapun yang kamu lakukan sebelum kamu mencintai diri sendiri itu hanya obsesi, lust. Ya, gimana kamu mencintai orang belum bisa mencintai diri sendiri? Akhirnya nanti pas ke temen ya, hubungan ke temen, apapun yang kamu lakukan ke temen itu juga gak ikhlas jatuhnya kalau kamu belum cinta sama diri sendiri. Karena kamu merasa ada yang diambil dari kamu. Gitu. Ibaratnya gelas kamu belum penuh nih, gelas kamu udah tinggal dikit nih ya, masih dikit ya. Kamu ngasih terus ke orang, habis. Ya kamu merasa kosong akhirnya. Kesepian, sendirian. Karena udah terlanjur energi kamu kemana-mana diambil orang. Gitu, hati-hati ya sayang. Inilah gunanya meningkatkan kesadaran kalau diri kita loh bisa menjaga energi kita. Nah caranya bagaimana? Dengan perlahan-lahan mengerti gitu loh. Oh ini aku kalau hangout dengan si A misalkan ya, kayaknya hati aku kurang tenang. Oh aku kalau lagi hangout sama si B ini lebih baik impactnya ke dalam hidup aku. Setelah pulang ya dari hangout sama si B nih, hidup aku menjadi lebih baik loh. Gitu ya. Dan kamu juga udah pasti harus memberikan yang terbaik juga. Kan kebanyakan gitu ya, Kak dia nyontek mulu Kak sama aku Kak, aku digunain mulu Kak, dipergunakan. Dia berteman sama aku cuma karena aku punya mobil aja Kak misalkan. Lah siapa yang mengizinkan kalau bukan kamu? Ya jangan diizinin sayang. Ya, dia berteman sama aku karena aku punya duit aja. Lah jangan diizinin kalau kamu nggak mau, kalau kamu nggak suka memberi ke teman yang satu itu. Kan gitu. Ya. Jadi jangan menyalahkan orang lain, lihat diri sendiri dulu. Apapun yang kamu keluarkan itu dari diri kamu termasuk cinta, itu loh berharga. Kamu harus hati-hati. Aku sakit hati banget Kak, pokoknya Kak sama si laki ini Kak. Ya, dia udah kurang ajar banget Kak sama aku. Pokoknya apapun yang aku kasih nggak berharga, stop ngasih. Sampai dia memberi apa yang kamu beri ke dia. Iya nggak? Ya, jadi perhatikan apa yang kamu keluarkan. Kebanyakan dari kamu nggak enakan aja. Nggak enakan kalau misalkan mendapatkan sesuatu Kak. Aku nggak enak kalau mendapatkan sesuatu. Terus kalau kamu ngasih kamu enak. Nanti akhirnya nyesel. Kak aku kebanyakan ngomong Kak, tadi kebanyakan cerita ke dia. Akhirnya cerita itu jadi bumerang. Ya, rahasia aku disebarin lagi Kak sama dia. Coba kamu pikir ya. Mendingan kamu menerima daripada kamu memberi terlalu banyak. Kan gitu. Kalau kita menerima ya energi-energi positif apapun itu ke dalam kehidupan kita, kita nanti akhirnya bisa memberi lagi ke orang lain atau ke orang tersebut. Ya, misalkan kamu punya temen nih, temen kamu ini orangnya tukang gosip, misalkan si A, gosip aja kerjaannya gosip. Nggak bisa memberikan apa-apa dong berarti ke kamu, karena gosip itu bukan pemberian gitu ya. Nah bukan ngekat langsung si A maksud aku, tapi carilah teman yang lebih baik untuk kamu berbicara hal-hal masalah kepercayaan diri, masalah perkembangan hidup kamu, masalah keuangan kamu. Lalu teman si A ini ya yang suka gosip ini perlahan-lahan kamu lepas gitu. Jadi nanti pas lagi ada pembicaraan ke teman si A, ya
kamu bisa bahas tentang apa yang kamu bicarakan dengan teman si, misalkan kamu nge-share gitu ya ke teman si A nih misalkan ya, aku tadi habis ngomongin tentang kepercayaan diri. Kalau dia memang nggak masuk juga nih otaknya nih ya, teman si A, lepaskan. Tapi kalau dia masuk, akhirnya kan pertemanan kamu nanti akhirnya tidak sia-sia gitu ya, tidak menarik energi. Karena gosip itu menarik energi, sayang. Ngomongin orang, hal-hal yang nggak penting itu menarik energi kamu, menurunkan frekuensi kamu ya. Jadi low frekuensi, nanti manifestasi pun susah, ngapa-ngapain pun susah. Perhatikan apa yang kamu keluarkan. Mau ngasih aja nih, ngasih misalkan ke cowok ya, ngasih. Tahu-taunya nanti cowoknya itu bilang, aku nggak minta kok. Gimana kamu kalau digituin? Aku nggak minta, kamu aja yang ngasih. Kamu nggak bisa apa-apa. Bener gak? Ya, makanya memberi itu kamu harus lihat juga orangnya ini pantas tidak menerima apa yang kamu beri, termasuk cinta dan kasih sayang kamu. Jadi sebelum kamu memberi itu ke orang lain, berilah kepada diri sendiri dulu cinta dan kasih sayang itu. Iya nggak? Inilah caranya untuk kita bisa berbahagia ya sayang. Jadi gitu ya sayang ya. Protect energi kamu sendiri. Jangan sampai energi kamu dihabiskan oleh orang lain. Nanti kamu jadi kehausan. Kalau kamu udah kehausan, susah untuk bangkit, merangkak lagi susah ya sayang. Makanya kalau kamu dalam hubungan yang udah toksik, mau pertemanan, mau di kantor, mau dimanapun itu ya, ketawain aja dari situ ya. Maksudnya ketawain apa? Jadikanlah bercandaan pada saat itu, lalu bangun diri kamu perlahan gitu. Jadi jangan terlalu diambil serius kalau kamu lagi dalam hubungan yang sangat toksik itu. Di keluarga pun seperti itu. Nah setelah itu baru kalau kamu bisa lepaskan, langsung lepaskan gitu. Ya kalau belum bisa lepaskan, jadikan itu kayak ya udah candaan aja untuk diri kamu sendiri sambil kamu memperbaiki diri kamu ya sayang. Jadi jangan stres-stres sendiri, karena kalau kamu stres dan kamu anggap serius permasalahan toksik itu ya, energi-energi negatif itu, ya ada nanti kamunya jadi jelek ya, aura kamu jelek, semuanya jadi nggak sinkron gitu aja sayang. Video ini cuma peringatan aja ya, video singkat. Kamu ingat, protect energi kamu, lindungi energi kamu ya. Energi itu maksudnya bagaimana ya? Energi kita tuh yang kita untuk bisa kita kerja ya, untuk membuat orang lain tertawa, untuk kita tersenyum, itu butuh energi semuanya gitu. Jadi lindungi itu ya, supaya kamu nanti nggak jatuh sangat-sangat dalam dan depresi karena kamu merasa orang lain udah mengambil nih sedikit-sedikit dari kamu gitu ya. Supaya kamu akhirnya nggak menyalahkan orang lain. Oke? Seperti itu aja. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang memang membutuhkan.